Kembali bersama gua Resu Herman. Hari ini kita mau bikin cinnamon roll. Do me wrong, do me right, do me right. Jadi cinnamon roll itu tuh apa ya? Semacam roti manis ya, roti manis khas Amerika ya. Khas Amerika, dalamnya itu menggunakan gula dan kayu manis gitu ya, makanya namanya cinnamon. Cinnamon tuh kayu manis ya. Nah, bikin rotinya itu basic banget ya, gampang lah. Jadi ibaratnya adonan roti manis, kita kasih filling dengan kayu manis, nanti kita gulung, lalu kita potong-potong, kita panggang. Langsung aja ya bahan-bahannya, oke? Di sini ada tepung ya, tepung protein tinggi ya, tepung protein tinggi atau bahasa Inggrisnya orang suka ngomong bread flour, tepung roti. Kenapa harus pakai tepung protein tinggi? Karena memang ini kita bikin roti ya. Roti itu harus pakai protein tinggi. Kalau mau bikin kue pakai protein rendah ya. Kalau mau bikin biskuit pakai protein sedang. Begitu kurang lebih. Makanya di sini gue jelaskan kita harus pakai tepung protein tinggi. Selain itu, selain tepung protein tinggi, di sini nanti buat roti manisnya kita punya telur. Ya. Di sini telurnya ada berapa? Ada 2. Ini udah dipecahin nih. Udah. Nah, memang telurnya ada 2, tapi putih telurnya gua hanya pakai 1 ya. Jadi satu telur utuh ditambah 1 kuning telur ya. Jadi gua tidak menggunakan 2 telur utuh, bukan ya. 1 telur utuh plus 1 kuning telurnya aja. Nanti lagi-lagi resep ada di kolom deskripsi di bawah ya. Ada gula, ada ragi instan ya, ragi instan. Nah, kalau kita menggunakan ragi instan nih, ya ragi instan nanti kita pakai 1 bungkus begini. Ragi instan ini harus menggunakan gula untuk adonan roti. Kenapa? Si raginya ini nanti akan makan gulanya ini, ya. Makan. Iya. Dia akan secara tidak langsung makan. Kenapa? Karena ragi ini adalah bakteri. Dia hidup ya. Dia ini hidup nih, ya. Dia ini hidup. Jadi dia butuh makanan. Makanannya itu apa sih? Gulanya, gitu. Nanti juga kita akan tambahin garam. Garam gua nggak taruh sini. Kita akan tambahin garam juga. Garam itu fungsinya apa? Jadi ketika si raginya itu makan roti, dia akan mengembang. Dia akan membuat rotinya mengembang. Nah, kita harus tambahin garam supaya rotinya tidak overproofing, tidak ngembang terus. Jadi bakterinya itu, si raginya itu harus kita cut off di one point ya, di 1 titik. Setelah dia makan, kita harus, udah deh cukup, rotinya udah terlalu besar gitu. Jadi kita harus kasih sedikit garam, supaya dia terkontrol gitu ya. Jadi dia nggak overproofing gitu, tidak terlalu mengembang yang berlebihan gimana gitu. Nah, lalu kita juga punya vanilla essence untuk aromatik. Ada ini ya. Di sini gue pakai menteganya itu namanya orchid butter ya. Di sini sangat menarik karena dia ini campuran antara mentega dan margarin. Jadi butter dan margarin. Sebenarnya mirip dengan itu ya yang dulu gue suka pakai itu baker mix, hampir sama ya. Jadi 50% margarine and 50% butter gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu untuk isiannya di sini ada brown sugar ya, brown sugar. Selain brown sugar, nanti brown sugarnya ini akan kita campur dengan kayu manis bubuk ya. Tuh, kayu manis bubuk. Tolong pakai kayu manis bubuk ya, jangan pakai kayu manis utuh. Karena nggak bisa, nanti kalau dimakan keras. Jadi pakai kayu manisnya yang bubuk ya. Oke, untuk isiannya seperti ini, sama kismis ya, raisins, kismis. Nah, isiannya udah, lalu kita akan bikin di atasnya itu cinnamon roll itu biasa ada glazing siremannya. Siremannya itu biasanya orang menggunakan yang cream cheese, tapi di resep gua nggak akan pakai yang cream cheese karena terlalu mateng buat gua ya, sebagai orang Indonesia, gua nggak kuat. Udah rasanya manis, di atasnya pakein cream cheese keju lagi, gue nggak kuat jujur, enak banget gitu. Jadi gue akan pakai glazing standar. Glazing standar itu bisa untuk donat, bisa untuk roti-roti lain. Nah, glazing standarnya itu gue pakai apa? Di sini ada
tepung gula ya, tepung gula atau powder sugar ya. Lalu nanti kita tambahin dengan ini ya, si orchid butternya ini yang dicairin. Lalu kita masukin vanila sedikit, sama nanti kita encerin dengan sedikit susu ya. Jadi susunya ini nanti untuk si glazingnya pakai susu cair ya. Nanti untuk adonan roti juga pakai. Oke? Oke, langsung aja kita masukin tepungnya. Nah, tepung yang gue pakai ini adalah tepung Jepang ya. Ini gue menggunakan tepung Jepang Komachi. Ya, Komachi flour, tepung Jepang. Kenapa gue pakai tepung Komachi? Karena kualitasnya gue akui cukup bagus ya. Gulanya masuk, langsung aja. Semuanya kita masukin aja. Si raginya juga kita masukin. Raginya kita masukin. Kita masukin garamnya. Garamnya kita masukin dikit ya. Jangan pakai terlalu banyak. Nanti kalau kebanyakan raginya nggak mau ngembang. Udah. Oke. Sedikit vanilla essence supaya rotinya wangi. Oke, kita tutup. Nah, lalu kita aduk dengan kecepatan ya, kecepatan sedang atau rendah ya. Di sini ada dua yang belum gue masukin ya, susunya sama si menteganya ya. Memang nanti ini terakhir. Nah, ini sudah mulai teraduk nih. Kita masukin pelan-pelan. Jadi kalau bikin roti, cairannya itu tolong dimasukin pelan-pelan ya. Entah pakai susu, entah pakai air, apapun itu liquidnya, cairannya dimasukin pelan-pelan ke dalam mixer. Jangan semuanya dituang gitu, jangan. Ya. Menjadi bukit. Alon-alon asal kelakon. Wes. Nah, kalau sudah mulai terkorporasi seperti ini, kita masukin si menteganya. Butternya kita masukin. Dan menteganya itu tidak perlu kita cairin, masukin aja begitu ya. Nggak usah dicair-cairin. Nah, kita sambil lihat adonannya. Nah, kita lihat ya di sini. Lihat, tepungnya itu di sini banyak yang masih di bawah tuh ya. Di bawah masih banyak yang ngendep ya. Berarti tandanya dia kurang air, kurang cairan. Jadi kalau bikin rotian, kita harus main feeling ya. Pakai perasaan kayak lagu feeling gitu. Ya. Kayak itu lagu zaman om-om ya. Lagu-lagu tahun 90-an itu ya. Jadi Mencerminkan usianya. ya, jadi gitulah kurang lebih ya. Nah, ini kita tambahin lagi tepungnya, jadi berat ya. Seberat ekspektasi orang tua ke anaknya. Wish. Kita masukin. Nah, ya. Kita ulenin terus ya, kita ulenin terus. Ini sampai dia benar-benar nyatu. Oke, kita tinggal aja ya. Ini bisa kurang lebih bisa 10-15 menit. Ini belum 10 menit ya, tapi gue matiin dulu. Kenapa? Gue mau kasih tahu dulu, nih kasih tahu yang nonton ya. Di sini nih gue lihat bawahnya masih terlalu basah nih ya. Tuh ya. Masih agak terlalu basah. Jadi karena gue udah sering bikin roti, karena gue dulu pernah kerja di tempat bikin roti, gue tahu ini kurang sedikit tepung, jadi kita tambahin aja tepung ya. Ya, tuh, tambahin dikit aja dulu, supaya nggak terlalu adonannya tidak terlalu basah, karena kalau adonannya terlalu basah nanti ngembangnya jelek ya. Tuh, ya, gue tambahin tepung, baru kita aduk lagi. Nah, ini sudah bagus, kita diemin ya, kita aduk lagi 10 menitan lagi. Oke, ini kurang lebih udah 10 menit lagi ya.
total dari hampir 15 menit nih ya. Oke, kita angkat. Waduh, berat ya. Nah, ini inget ya, kalau bikin roti itu kita menggunakan model model yang hook ya. Nih, ya. Kepala mixernya itu yang model hook nih. Kenapa dibilang hook? Udah mirip Kapten Hook belum? Wah, Biasanya hook hijau ya. itu hulek. Oh, hulek ya. Hulek. Ini, diturunin. Hulekan tuh. Ya, kalau ini hook Kapten Hook yang bajak laut. Oh, Kak. Ya, dia karena modelnya pakai cantolan begini. Ya, jangan pakai yang balon ya, yang besi balon itu buat bikin kue. Beda ya. Oke, udah ya. Nah, ini langsung aja. Jadi begini ya, tuh. Dibilang agak basah, yes, tapi dibilang kering enggak gitu. Jadi memang harus begini, agak-agak lengket bawahnya ya. Kalau terlalu kering, nggak enak. Rotinya nanti jadi kering banget gitu. Jadi ngembangnya juga jelek. Tapi kalau terlalu basah juga sama. Jadi nggak enak juga, ngembangnya jelek, terus rotinya jadi susah untuk digulung nanti. Jadi harus pas. Nah, caranya gimana nentuin biar pas? Jam terbang, balik lagi ya. Harus dicoba berkali-kali bikin ya. Sekali bikin rotinya gagal, nggak masalah, bikin kedua kali. Itu hal biasa. Nah, sekarang ini akan kita alonin ya. Ulenin dikit. Kasih tepung ya. Kasih tepung terigu ya. Tepung terigu sisa ya. Tuh. Ya, kita kasih. Nah, ya. Oke. Ini menggunakan tangan kita ya. Kita angkat ya, kita scrape ya. Pakai jari ya. Nah, ya. Kalau dulu di bakery pakai mixer yang gede segini, pakai scraper ya, pakai scraper sisa-sisa adonan taruh ya. Tapi kan ini di rumah ada kotoran dikit. Nah, begini. Ini akan kita ulenin lagi sekali lagi ya, biar lebih bulat, lebih cakep gitu ya. Ini ya, ulenin gini ya, tuh. Kalau gua udah suka gini, tangan kanan melipat, tangan kiri menonjok. Tapi semua orang punya style masing-masing ya, cara ngulenin ya, beda-beda. Jadi terserah, bebas aja gitu ya. Tuh ya. Yang penting jangan kekeringan sama jangan Terlalu basah. oh. Harus pas mainnya. Kalau terlalu basah nggak enak kan. Kalau terlalu kering juga nggak enak. Kok familiar ya? Nah, gitu. Lihat kan bulat gini kan? Cakep nih bulat ya, tuh. Nah ya, ini akan gua taruh dalam baskom, lalu gua tutup. Nah, ini udah ya. Jadi gua ada baskom diminyakin. Tuh, nih adonan rotinya tadi gua taruh. Kenapa diminyakin? Supaya nanti si adonannya ini nggak lengket ke pinggir baskomnya, ya. Begitu. Alright. Lalu ini gua ada kain bersih yang gua basahin sedikit ya. Gue basahin sedikit, lalu gue tutup si adonan rotinya. Kalau nggak punya kain, bisa menggunakan itu plastik apa? Plastik wrap juga boleh. Plastik wrap, kasih bolongan dikit boleh. Oke, ini kita tinggal kurang lebih sekitar 40-45 menit sehingga dia ngembang. Sementara kita menunggu si rotinya ngembang, kita bisa melakukan hal lain. Jadi sambil menyelam, minum air. Kembung dong ya. Masuk angin ntar. Nah ini, jadi ikan tongkol. Nah ya, ini brown sugar. Jangan pakai gula aren ya. Brown sugar itu brown sugar. Beda sama gula aren, beda. Kalau gula aren itu kan biasa yang buat kopi-kopi kekinian ya. Ini brown sugar. Ini brown sugar. Beda sama gula aren apa? Beda. Kalau brown sugar itu kebanyakan dari tebu ya. Ini dari tebu, dari pohon tebu kayak gula putih aja. Dari tebu. Cuman kalau gula aren itu kan dari pohon aren. Kalau gula Jawa itu kebanyakan dari pohon palem ya. Jadi beda ya. Kelapa. Mirip-mirip ya. Warna mirip-mirip. Nah, kayu manisnya kurang banyak, tambahin lagi nih. Nah, udah. Nanti takaran gramnya silahkan baca di kolom
deskripsi. Nah, sekarang setelah kita campurkan si gulanya dengan si kayu manis bubuknya ini, langsung aromanya, cium deh. Ya, Mas kameramen silakan cium. Wangi kan, ya? Kok nggak cium? Waduh. Oke. Ini sudah jadi, ini untuk fillingnya ya. Sudah jadi, lanjut kita akan bikin glazingnya. Ini kita bikin glazing rotinya ini gue bikin glazing basic ya. Glazing basic, ini powder sugar. Ini gue sudah ayak sebelumnya ya. Tadi sebelum syuting udah gue ayak dengan saringan ya. Jadi yang gumpel-gumpelnya sudah nggak ada. Ya, jadi kalau pakai tepung gula, biasain ayak dulu. Karena takutnya tepung gula itu suka ada yang ngegumpel. Begitu, oke? Nah ini mentega cair ya, mentega cair, sedikit vanila. Ini multifungsi ya, jadi selain untuk bikin cinnamon roll, bisa juga untuk membuat glazing donat. Susu cair. Dia tidak boleh terlalu kental, tapi tidak boleh terlalu cair. Jadi harus pas nih. Tuh ya, harus pas. Ini glazing kita sudah jadi. Nanti kita lanjut ketika kita ngegiling si roti. Double in size tuh, ya lihat ya. Cakep ya. Dia mengembang tuh 2 kali lipat. Nah, kita taruh begini. Ingat ya, roti ini adalah makhluk hidup. Perlakukan dengan lemah lembut ya. Dengan perasaan. Bantingnya jangan kasar-kasar. Kadang gue suka ngeliat tukang roti ya, ngebantingnya nggak karuan. Ini adonan dibanting, dipukul. Aduh, kasihan. Kita pukul-pukul boleh, tapi bukan berarti kita kasar banget gitu ya. Kita gini-gini aja, kita kempesin supaya udaranya keluar ya. Supaya udaranya keluar, oke? Nah, dispeng supaya udaranya keluar ya. Pakai jari gini aja nih, sama kayak bikin pizza juga begini gua. Nah ya, oke, udah. Nah, ini kita akan bikin kurang lebih sebentuk persegi ya. Nih ya. Kita kasih sedikit lagi. Ya. Kalau bakery di Amerika, kayak gue kerja dulu, restoran ada bakery, kita kalau supaya roti itu, adonan roti itu nggak nempel, kita pakainya tepung ya. Tapi kalau bakery di Indonesia suka pakai minyak. Mejanya, tabletopnya dikasih minyak dikit, terus dia ngulunin roti. Ya terserah lah, sama aja ya. Cuman beda teknik aja. Tapi hasilnya sama. Nah, kita bikin kotak begini. Tapi ingat ya, jangan terlalu tipis ya. Jangan terlalu tipis, kita hanya mau menyamakan supaya dia bentuknya kotak ya. Bahkan kalau bisa pakai penggaris ya. Kalau dulu gue bikin di bakery, bikin roti, ada penggarisnya ya, ukur supaya hasilnya sempurna. Seragam. Tapi kalau kita bikin buat di rumah, ya nggak usah lah ribet amat gitu kan. Nggak usah hitungan, yang satu besar, yang satu kecil, ya udahlah hoki-hokian aja, siapa yang dapat gede, siapa yang dapat kecil. Nah ya, kita berapa nih, kita ukur nih, 20, 40, 20 ya, 40, 45 nih, sekitar 45 ya, 45 atas ke bawahnya 45. Nah, ke sampingnya berapa nih, ke sampingnya kita ukur ya. 20, 40, 45 juga sama. 20, 40, 45 juga sama. Berarti 45 kali 45 cm ya, sama ya. Nah, udah. Ini ya, kita akan kasih ini ya, ini butter lagi ya. Nggak usah terlalu banyak ya. Butter yang sama deh. Butter yang sama. Ya, kita kasih. Ya. Ya, nggak usah terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak nanti malah enak banget ya. Gini ya, oke. Udah begini. Nah, sekarang kita taruh si brown sugar.
Oke. Brown sugarnya udah. Next, kita taruh kismis atau raisin ya, kismis. Weh, Waduh, lapar. beneran jatuh dia tepi jurang bener-bener dia. Berarti nggak malu ya? Nggak malu dia. Raisin. Oh, raisin. Kita kasih secukupnya aja ya, kita kasih secukupnya. Mau agak banyak juga boleh. Habis udah. Iya, habis. Nah, habis ya. Nah, ini kita akan gulung ya. Kita akan gulung. Kita gulung begini ya, nih. Ya. Jangan lipetannya ambil yang kecil, jangan ngambil gede begitu, jangan. Yang kecil. Kenapa? Supaya dia lebih nempel. Ya, lipetannya begini. Ya, tuh, ya. Ambil yang kecil pelan-pelan aja ya, pelan-pelan yang rapi, nggak usah buru-buru. Kalau bikin roti gini jangan buru-buru, nanti malah berantakan. Ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan tapi yang rapi. Apa? Alon-alon asal kelakon ya. Yang penting rata ya, ujung ke ujung harus rata nih. Ya. Nah, kalau ini dirasa terlalu tebal di tengah, kita tekan, kita sebarin ke samping. Ya, tuh ya. Jadi dia adonannya rata lagi gitu ya. Gitu kalau bikin roti. Nih, begini kan. Wah, ini makin tebal ke tengah. Tekan ke samping. Dia lari ke samping. Adonan roti itu elastis ya. Fleksibel. Nah, ya, seperti ini. Ini kan tebal di tengah, kita tekan supaya dia ke samping begini. Kita tekan supaya ke samping. Ini ada kotor dikit nggak apa-apa. Kita buka dikit nggak masalah. Ini kita pukul-pukul ya, puk. Nah, kita rapetin begini ya. Harus kita tekan, tapi jangan terlalu kencang. Kita tekan pakai jari, tujuannya apa? Supaya tidak bocor. Ya, lagi. Kalau nggak digini-giniin dia bocor. Kalau bocor bahaya. Bocor bahaya ya. Itu udah wanti-wanti loh. Kalau bocor bahaya, dengerin ya. Nah, cakep ya. Ini bekas gula brown sugar is oke loh ya. Bekas brown sugar tuh nggak masalah. Nah, udah begini. Ini akan kita potong. Nah. Hati-hati karena tabletopnya jangan sampai baret ya. Kita bagi dua dulu biar rata ya. Kayak bikin sushi, kita bagi dua dulu begini. Nah, ya, kita bisa bikin berapa di sini nih? Sekitar 6 atau 8. Tergantung kita maunya jadi berapa. Nah, kalau gua lebih suka ini dibikin jadi 8. Nah, jadi ini setengah. Gue bikin bagi 4 ya. 1 2 3 4. 1 2. Tuh, kita begini ya. Ya, kita potong begini. Kita potong begini. Ya, kita potong begini. Oke. Nah. Oke ya. Nah, ini kita taruh langsung begini ya di sini. Nah, sedikit trik lagi. Ini kan lipetannya di sini. Kalau lipetannya di sini, kita taruh ngadep ke sini. Temennya kan lipetannya di sini. Lipetannya kita taruh deket dia. Supaya nanti begitu ngembang mereka nempel. Kalau untuk roti ini memang kita mau satu sama lain nempel ya. Jadi dia tidak boleh terpisah. Malah kita pengen dia supaya nempel. Lucu kan? Nah, kalau roti lain nggak boleh nempel, kalau dia malah harus nempel. Gitu. Nah ya. Jadi nggak masalah nih. Kita pepet-pepetin nggak masalah. Ya. Nah ini masih sama. Yang satu lagi ya. Yang satu lagi kita bagi 4. Ya, yang rata ya. Oke. Kayak goyong. Goyongnya bule ya. Goyongnya bule. Nah, ini kita cari lipetannya di sini. Kita taruh ngadep sini lipetannya ya. Kita cari temennya lipetannya di sini, kita taruh sini. Jadi dia agak nempel satu sama lain. Ini di sini kita taruh begini.
Di sini lipetannya di sini, kita taruh di sini. Oke, nah ini akan kita proofing untuk kedua kalinya ya. Jadi kita tunggu lagi kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit supaya dia lebih mengembang. Dia udah mengembang, nanti kita olesin atasnya dengan sedikit susu, lalu kita oven. Oke. Nah, lihat kan setengah jam kemudian, berat. Ya, langsung montok-montok. Bang, ini kok nempel? Nggak apa-apa, biarin, sengaja gue bikin nempel. Kenapa? Emang mau nempel supaya dia ada nanti kayak bekas sobekannya gitu ya. Emang begitu, namanya juga cinnamon roll ya. Nah, ini kita kasih sedikit susu ya, samping-sampingnya ya, susu cair. Susu cair kita olesin dikit ya. Supaya glossy, biar nanti kulitnya agak coklatnya gimana gitu ya. Kayak habis tanning gitu loh. Kayak habis tanning kayak Kasih banget. sunscreen. Pakai sunscreen ya. Atas samping-sampingnya kita kasih dikit ya. Ya, oke. Dikit-dikit aja ya, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti malah rotinya turun. Berarti kan arwana bisa dikasih ginian dong. Arwana Kenapa? kan kita nih biar merah. Iya. Bisa. Nih ya. Kita oles-oles gini aja ya. Nggak usah terlalu banyak ya, asal dia kena aja nih. Biar nanti warna atasnya ini agak coklatnya lebih hidup gitu. Nah ya, udah. Oke, langsung aja kita oven. Ya, yuk ikutin yuk. Ya, posisi rak tengah ya. Posisi rak tengah kenapa? Karena ini gua menggunakan oven besar, jadi posisinya ada di rak tengah. Kalau pakai oven kecil, apinya api bawah aja ya. Tapi karena ini oven besar, gue pakai api atas, api bawah. Suhunya 180. Biasa gue suhu oven ini jarang gue ubah-ubah. Untuk bikin apapun biasa gue taruh aja 180. Kecuali untuk beberapa makanan khusus baru gue atur. Nah, gue tutup ya. Ini akan kita oven kurang lebih setengah jaman. Kita akan cek nanti ya. Oke. Ini udah 15 menitan ya. Udah 15 menitan. Kita lihat. Tuh, belum ya. Masih pucat. Masih pucat tapi dia udah mulai kering. Nah, ini triknya ya kalau manggang sesuatu gue suka puter. Kenapa? Supaya ovennya panas merata. Kita kan nggak tahu ya oven itu sisi kiri kanannya panasan mana. Jadi takutnya daripada rotinya belang, yang kiri coklat, yang kanan pucat, jadi mending setengah proses baking kita puter ya. Jadi lebih rata. Kita tutup lagi ya. Nah, oke, nah ini udah cakep ya tuh. Wow, 30 minutes later atau apa 2000 years later. Nah ya, cakep banget nih ya. Ini nggak apa-apa ya, ini agak coklat-coklat karena dia pakai apa brown sugarnya ya. Nah, ini kan keadaan kondisi masih panas nih, ya. Nah, kondisi masih panas. Kita kan punya ini nih, jangan lupa ya. Kita masih punya toppingan ini ya, toppingan apa? Glazing ya. Nah, nih. Kondisi panas kita kasih toppingan glazing ya. Kan dia meleleh ya. Dia akan luber tuh ya. Nih. Nah, tuh. Kita giniin ya, tuh. Kita ratain ya. Jadi dia biarkan nempel begini ya. Jadi itu ya, dari kaku tadi ya. Iya, tuh ya. Kita kasih glazingnya nih. Gua nggak pakai cream cheese ya, ini hanya apa? Glazing standar ya, pakai apa namanya powder sugar sama susu ya. Karena kalau pakai cream cheese terlalu enek, gua nggak tahan. Tapi kalau yang demen mau pakai glazing cream cheese silahkan ya. Silakan. Masak itu bebas sesuai selera masing-masing. Ya. Masing-masing atau basing-basing ya. Atau pasing-pasing. Ya, kita olesin yang rata tuh ya. Jadi atasnya begini ya memang. Ini namanya cinnamon roll ya. Buat di kafe-kafe cocok ya. Cocok. Ini kalau di coffee shop. Ini bahkan lagi tren ya di Jakarta kan kemarin ada salah satu chain-nya ya. Chain cinnamon roll itu dari Amerika. Nggak usah sebut merek lah ya, dia baru datang tuh dari dimasukin ke Indonesia ya, franchise dari Amerika. Rame banget. Ini jualannya kayak begini, rame banget sampai ngantri-ngantri kan. Ya bikinnya ya begini, sebenarnya kurang lebih begini ya, sama lah.
Oke. Tapi kita beruntung nggak ngantri om. Nggak ngantri, bikin aja sendiri. Dan lebih banyak. Lebih besar-besar lagi kan, puas. Nah, ini udah jadi seperti ini. Nah, oke. Kita langsung, kalau mau kita langsung potong aja ya. Gua potong satu, kita plating, kita tunjukin seperti apa sih penampilannya. Nah ya, kita ambil aja yang pojok aja nih ya. Kita pojok aja nih, kita ambil ya. Aduh, kita ya nih. Cakep banget ya. Waduh ya. Oke. Ya. Cinnamon roll begini ya, cakep kan? Enak banget ini ya, rasanya gila. Kalau kurang greasingnya kurang, kita tambahin lagi. Kalau greasingnya kurang, biar lebih banyak lagi ya. Oke. Nah ini kan udah ya, Bang, dalamnya seperti apa? Rotinya lembut nggak? Nah sebagai pembuktian, kita akan potong satu ya, nggak usah banyak ngomong lah, langsung aja kita potong ya. Waduh, lembut ini tuh, ya. Tuh ya, tuh. Oke, tuh, lembut banget ya. Enak nih, enak banget. Ini sih, bueno. Kalau bahasa Spanyolnya, mucho bueno. Very delicious ya. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gue aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.